di sini ada tipe-tipe orang yang visual, ada tipe orang yang auditory, ada tipe orang kinestetik. Kinestetik itu berarti dengan sentuhan. Ketika saya meminta interaksi, ketikkan di kolom WhatsApp group ya. Jadi di WhatsApp group yang di PCC Agent Training Batch malam ya. Itu di chat di sana ketika saya minta interaksi. Nah, untuk di kolom Zoom ini itu khusus untuk chatting-chatting yang bersifat teknis ya, yang bersifat teknis. Jadi yang untuk jawaban nanti ketikkan di kolom WhatsApp group. Untuk yang bersifat teknis silakan ketikkan nanti di kolom chat ya. Dan ini akan berlaku untuk sesi-sesi yang berikutnya. Oke, ini sepertinya ada yang masih kesulitan buat join ya. Ada Bro Kevin yang masih di waiting room, masih tertendang-tendang mungkin. Oke, baik, kita akan mulai ya. Oke, jadi materi kita akan bagi seminggu itu 3 kali. Dimana setiap awal minggu kita itu akan memulai dengan ngecas teman-teman dengan sesi mindset. Di pertengahan nanti teman-teman akan kita bekali di pertemuan di tengah minggu itu dengan skill set. Dan di akhir minggu kita akan membahas case per case. Artinya bagaimana hands-on-nya dari teori-teori yang teman-teman telah pelajari dari kantor pusat, kantor agensi, ataupun dari leadernya Anda gitu, dari perekrutnya Anda. Ya, jadi jangan berharap saya akan membahas benar-benar very specific on the product details ya. Karena itu sayang banget kalau saya bahas di sini. Itu sudah ada tempatnya untuk belajar. Bahkan sekarang kalau teman-teman nanti bisa buka Pro Expert dan Pro Force itu semua udah ada. Jadi saya di sini tugas sebagai mentor teman-teman untuk mengaplikasikan. Jadi teman-teman jangan hanya menjadi seorang yang ya ngerti teori tapi nggak ngerti cara pakainya seperti itu. Nah, kemudian nanti by request silakan nanti diketik di WhatsApp group chat, karena nanti apapun feedback yang kalian berikan itu akan menjadi customized untuk batch-nya kalian gitu. Dimana batch pagi juga mereka mempunyai beberapa pertanyaan dan pernyataan yang saya akan memberikan ke mereka juga seperti itu. Nanti di akhir setelah 90 hari ini selesai, kita akan buat kelas gabungan untuk kelas anugerasi, ya kelas untuk teman-teman sudah tamat ya. Dan nanti teman-teman secara opsional boleh memilih apakah ingin mendapatkan sertifikat Financial Literacy Specialist dari Premier Advisor Academy under FSB Indonesia. Dan itu resmi gelarnya itu. Tapi untuk mendapatkan gelar itu teman-teman nanti akan ada ujian interview dan interview secara online ya, dan teman-teman nanti akan membayar uang sertifikasi. Tapi itu opsional. Kalau mau ngambil silakan, kalau enggak. Kenapa? Karena modul yang saya bawakan ini bukan modul yang saya bawakan juga ketika saya ngajar di akademi itu di berbagai bendera. Tapi tentunya di sini saya menambahkan beberapa sentuhan-sentuhan secara private ya, di mana untuk grup supaya benar-benar kalian bisa mendapatkan hasil maksimal. Nah teman-teman, seberapa banyak sesi pada malam hari ini bisa Anda dapatkan itu tergantung seberapa interaktif Anda masing-masing di rumah untuk bisa menjawab dan mengikuti. Dan silakan kalau ada bertanya boleh raise hand, boleh ketik di kolom chat ya, supaya bisa benar-benar paham materinya. Jadi kita akan banyak membahas tentang mindset untuk sesi hari ini. Itu NLP, yes, saya memakai ilmu NLP, tapi not all NLP di sini. Kenapa? Karena teman-teman bukan mau menjadi seorang misalnya NLP coach saat ini, no. Anda ini masih di dalam tahap untuk belajar bagaimana mengaplikasikan ilmu NLP terapan itu untuk menjadi seorang agent profesional. Karena kenapa? Agent di Indonesia itu banyak banget, ratusan ribu jumlahnya. Dan apa yang membuat orang itu akhirnya mau membeli dari Anda, bukan dari orang-orang lain, atau mungkin beli dari banking, atau mungkin dari insurtech. Nah, modul ini merupakan modul yang saya revisi dan saya racik lagi ya dari modul-modul sebelumnya. Nanti bahkan beberapa captain seperti Captain Sriasi nanti akan ngeliat juga modulnya akan ada sedikit perbedaan dibanding modul-modul sebelumnya, di mana modulnya benar-benar di-customize dan saya prioritaskan untuk orang-orang yang baru bergabung ya. Sehingga mereka akan menjadi benar-benar kayaknya gue jadi tahu deh apa yang sebenarnya gue perlukan. Gue jadi tahu gimana untuk start strong gitu ya. Karena kebanyakan orang itu bukan dia nggak bisa sukses karena dia nggak beraktivitas. Tapi ingat teman-teman, ngototnya nggak cukup. Anda harus punya namanya modal. Satu modal yang paling utama itu ialah mindset. Ya, mindset itu penting banget untuk Anda miliki. Oke, baik, saya akan mulai ya. Jadi kalau misalnya silakan ya, suka ada interaksi, pertanyaan boleh. Nah, pertanyaan diketik di kolom Zoom, tapi nanti interaksi yang saya minta diketik di WhatsApp group ya. Jadi jangan sampai salah instruksi. Bagaimana cara Anda mengikuti instruksi itu menunjukkan seberapa konsentrasi Anda ketika mengikuti sesi dalam hari ini ya. Oke, jadi modul kita mau klik, tentunya pasti sebelum join Anda harus punya ilmu ya. Kalau misalnya Anda pengen join tapi nggak ada ilmu, hati-hati, jangan-jangan joinnya itu karena atas dasar nggak enakan, keki, atau misalnya kayak ada relasi bisnis selama ini sehingga orang membeli dari Anda, itu biasanya nggak bisa sustain. Teman-teman, di dalam asuransi ada namanya persistensi.
Artinya seberapa Anda bisa dengan jago dan mahir mempertahankan polis selama minimal 24 tahun. Jadi prinsip saya ialah mending Anda yang hadir malam hari ini agak susah closingannya, tapi sustain. Ketimbang closingnya gampang, labsnya gampang. Ya ada nanti istilahnya komisi-komisi tambahan Anda jadi nggak dapat, sayang gitu. Kerja Anda jadi sia-sia. Ya jadi lebih bagus lebih sustain seperti itu. Mungkin Kos boleh bantu di sini ada Captain Ricky dan Captain Sriasi ya yang agak sendat yang mungkin tendang-tendang boleh bantu di admit ya karena dia ada beberapa peserta sepertinya masalah koneksi asik keluar masuk gitu. Oke. Nah, kemudian setelah itu pastinya harus ada adab dulu sebelum ilmu. Jadi teman-teman punya ilmu yang tinggi juga. Kalau nggak ada adabnya bahaya. Kenapa? Teroris itu pintar, tapi mereka nggak beradab. Mereka nggak punya yang namanya mindfulness. Jadi teman-teman harapannya dalam 90 hari ke depan Anda menjadi orang yang punya ilmu dan Anda menjadi orang yang beradab sehingga Anda tidak membenarkan segala cara untuk closing, ya, tapi benar-benar closing secara berintegritas. Ya, jadi ini membedakan kita dengan orang di luar sana. Ya, mungkin karena misalnya dia kalau misalnya closing nggak pulang sehingga orang segan akhirnya beli sama dia. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi kita benar-benar closing secara berintegritas. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke sesi interaksi yang pertama. Apa saja harapan dari teman-teman mengikuti sesi hari ini? Silakan ketikkan sesuai instruksi yang saya bilang tadi. Seberapa Anda ngikutin instruksi, saya bisa tahu apakah benar-benar nyimak apa enggak ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ketik di kolom yang enggak seharusnya, kita sudah tahu. Berarti kurang nyimak di sana. Silakan. Apa saja harapan Anda mengikuti sesi hari ini? Ketikkan di tit. Nah, udah, silakan. Aha, masih ada beberapa yang keselip instruksinya ya. Oke, saya akan baca yang sesuai dengan instruksi di sini. Dari Captain Sriasi, supaya always on fire. Dari Bro Adika Tandiono, belajar mengenali selling lebih jauh. Nice ya, jadi saya bisa tahu apa yang saya tekankan gitu. Oke, yang lain silakan. Kelas ini kelas kecil ya, jadi bagi yang tidak memberikan interaksi, saya bisa tahu siapa-siapa aja. Nah, dan teman-teman, Anda hadir di sini bukan untuk menyenangkan saya atau Bro Ricky atau misalnya Captain Sriasi, no, but this is for you. So make sure benar-benar Anda memaksimalkan gitu ya. Oke, Bro Kevin ingin belajar cara selling di asuransi. Oke, udah ada 2 orang ngomong tentang selling gitu ya. Ada satu ingin ada mendapatkan power gitu. Nah di sini mungkin sebelum saya menunggu yang lainnya lagi, bagi yang benar-benar lagi mungkin nyetir di jalan atau mungkin lagi multitasking, ketik ya di kolom Zoom biar saya tahu, saya nggak manggil dulu sampai Anda available gitu ya. Untuk yang interaksi jawaban ya benar seperti kata Captain ya, chat di grup WhatsApp. Haha ya. Chat di grup WhatsApp. Teman-teman ini melatih Anda untuk bisa benar-benar ini lebih teliti dan jeli. Alright. Oke, nggak apa-apa yang untuk Oke, udah di copy lagi ya, udah Valentine udah di copy di sini. Ingin belajar cara approach calon nasabah yang tidak mengintimidasi. Oke, selling cycle ya lebih kurang sama. Dan Mbak Wita menjawab di sini susah arti luas. Oke, berarti yang lain yang belum bisa menjawab, kemungkinan Anda mungkin lagi dalam keadaan yang tidak kondusif ya. Tapi harapannya semoga benar-benar bisa, karena nanti di akhir sesi saya akan minta 3 feedback dari masing-masing peserta yang ada. Ya, dan feedbacknya saya bisa tahu ini benar-benar ngikutin apa hanya ya absen doang gitu ya. Teman-teman ini bukan training sertifikasi. Jadi pastikan Anda bukan hanya hadir untuk check in check out ya, tidak ada check in check out, ini benar-benar interaktif. Oke. Di sini ini tadi yang ada namanya yang gini enggak ada nama titik siapa ya di sini dari saya enggak nongol nih. Oh, Bro Kevin ya. Bro Kevin, terus siapa? Oh, Bro Damar. Oke, Bro Damar. Menurut value jawabnya untuk bisa bantu orang dengan proteksi yang baik. Oke, thank you. Saya udah dapat ya. Anda berada di kelas yang tepat karena itu akan Anda dapatkan di dalam ya nggak usah sampai 90 hari deh, dalam 30 ke depan Anda sudah dapat basic-basicnya. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, pertanyaan nih, sudah berapa lama Anda dalam bisnis asuransi? Selain Captain, yang lain silakan menjawab ya, karena Captain udah pasti lebih lah ya dari setahun. Yang lain silakan. Sudah berapa lama Anda ini bergabung di asuransi gitu? Kalau misal pernah dari perusahaan lain, tuliskan juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa tahu. Itu kan portofolionya Anda sebelumnya.
Udah lama pernah closing juga di Prudent. Wah, ini ada yang stok lama ya, orang baru tapi stok lama gitu ya. Oke, Pak Donald sebenarnya nggak closing. Alright, semoga nanti dengan sesi malam hari ini bisa memberikan pemahaman yang baru ya, mungkin belum pernah didapetin di tim-tim sebelumnya gitu. Kurang dari setahun, oke, thank you, 2 bulanan, alright. Ya, ada Bro, aku, bentar, gua rename dulu deh, kalau nggak nanti gua nggak tahu nih siapa ini. Gua rename dulu, Bro Damar. Oke. Nah, kalau yang biasa gua hafal namanya itu biasa aktif dia itu di medsosnya Bro Ricky. Kalau yang saya hafal namanya mungkin bingung ya, jarang-jarang jumpa gitu. Alright, terus kemudian jawabannya lagi di sini ada baru, ada 2 tahun, ada 2 bulan. Oh, lumayan ada yang 2 tahun, oke nggak apa-apa. Ada 1 bulan, baru ada yang 3 bulan. Oke, berarti rata-rata di sini kurang dari setahun dan average ini 1 to 3 month ya. Alright, semoga ini bisa membantu Anda nggak terlalu lama untuk nggak pecah telurnya gitu ya. Biar makin cepat Anda bisa mendapatkan dan merasakan komisi Anda yang pertama. Ya, closing pribadi nggak termasuk pecah telur teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda closing pribadi sudah ada 10 juta API, itu bukan pecah telur. Itu Anda beli dulu diri sendiri, dan itu udah sepantasnya gitu ya. Baik, teman-teman, nasib atau kondisi. Nah, yang sudah tahu jawabannya, pernah dengar sebelumnya, Anda boleh tahan jawabannya. Yang belum, silakan menjawab di grup WhatsApp chat. Apa beda nasib, apa beda takdir? Teman-teman, kita santai tapi serius ya. Jadi bagi yang ingin makan, yang ingin minum, yang semua silakan teman-teman. It's okay. Jadi jangan terlalu stres banget, karena belajar itu mudah dan menyenangkan asal Anda menikmati. Apa beda nasib? Apa beda takdir? Teman-teman gak usah jauh-jauh buka KBBI, gak usah buka Google, menurut versi Anda teman-teman masing-masing. Karena saya lihat di sini belum ada yang ngerti, kemungkinan besar masih googling ini. Jangan di googling. Jawab versinya Anda masing-masing. Oke, Bro Adika menjawab nasib situasi Indonesia sekarang, takdir situasi akan dijalankan. Dalam nih. Sisval menjawab nasib yang kita buat sendiri. Kalau kondisi ya kamu bisa fight for it sih. Oke, kalau Bro Dama jawabnya takdir hal yang nggak bisa diubah. Kalau nasib pro effort untuk berubah. Yes, Bro Kevin, nasib perjalanan kita sendiri dan yang ditentukan oleh di atas. Oh, makin dalam ya filosofinya ya. Dr. Bu menjawab. Tadi sudah ditentukan, nasib ditentukan diri sendiri. Alright, berarti lebih kurang sudah mulai nampak gambarannya gini ya. Nah teman-teman, karena Anda tahu nasib itu bisa diubah, jadi kalau di luar sana Anda ketemu dengan orang-orang, waduh gua ini hidupnya kere nih, gua belah darah gua aja kere. Teman-teman, kalau dia lahir dalam situasi miskin atau kere, dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Kenapa? Kita tidak bisa memilih dari rahim siapa dilahirkan. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan sorry to say masih kere, itu salahnya dia. Karena kenapa? Nasib bisa diubah. Jadi takdir dia lahir dari mungkin orang yang kurang mampu atau mungkin keluarga yang kurang berada gitu ya. Tapi ketika dia memutuskan dia meninggal untuk menjadi keluarga yang tidak mampu, itu bukan takdir lagi, itu nasib yang dibuat sendiri, teman-teman. Makanya kenapa kalau misalnya orang yang dia lihat misalnya garis-garisan tangan itu berubah terus, teman-teman. Berubah terus gitu. Enggak pas saya coba besok ngangkatnya berat-berat pasti kapalan, hilang itu semua. Itu ini garis tangannya kan. Jadi, teman-teman, nasib itu bisa berubah. Nah, tentunya kita melihat di sini dulu. Nasib pada orang-orang di luar sana, kenapa sih dia nasib seperti itu? Jangan-jangan actionnya, gitulah. Orang pengen kaya, tapi actionnya sesuai nggak? Nah, action yang dilakukan itu membuat belief dia. Ketika seseorang yang mungkin, waduh, gua susah kurus ini, gua actionnya tiap hari tidur makan cemil gitu, sehingga belief gua bernafasnya gemuk gitu. Nah akhirnya mindset dia berpikir, nggak akan bisa lah orang-orang kayak gua ini untuk jadi kurus. Teman-teman sama halnya dengan di dunia life insurance. Ketika dia berpikir seperti ini, waduh, gua gak akan bisa lagi nih, gua nggak ada bakat, nggak menjual, sehingga action ketemu orang aja kayak udah sak napas duluan gitu. Teman-teman, Anda mungkin merasa takut ketemu prospek, tapi prospek lebih takut lagi jumpa sama kamu, teman-teman. Jadi sebenarnya saling takut kalian itu. Cuman kenapa nggak mulai dulu? Nah, teman-teman, pertanyaan, ada nggak cara untuk bisa kita ini nge-breakdown lingkaran setan ini? Kita lihat slide berikutnya. Ya. Nah, sesuatu yang kita sadari dapat kita kendalikan, dapat kita kelola. Teman-teman, 11 orang sudah melakukan ini. Sekarang rasakan nafas Anda. Nah, tiba-tiba terasa ya. Saya tadi sepertinya nggak bernafas gitu ya. Sekarang dia terasa pas sudah ngerasa nafas ya. Sekarang kencangkan nafas Anda. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Kencang ya nafasnya tiba-tiba ya. Sekarang coba buat nafasnya pelan. Tarik, buang. Tarik,
Wah. Teman-teman lucu ya. Napas yang harusnya dia jalan sendiri, Anda bisa kontrol. Teman-teman, itulah hal yang kadang-kadang orang nggak sadar. Sehingga ada istilah dalam NLP itu apa? Bawah sadar. Di dalam Society of NLP Practitioner, kita tidak memakai kata alam. Nanti terkesan terlalu gaib ya. Jadi ada yang namanya keadaan sadar, keadaan bawah sadar. Jadi kita nggak pakai kata alam ya. Jadi sadar dan bawah sadar. Nah teman-teman, jangan-jangan selama ini Anda punya kendala di lapangan, ya, mungkin dalam kehidupan Anda sehari-hari, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam insurance, mungkin sesuatu yang kalian nggak sadari, sehingga itu mengendalikan kalian-kalian, teman-teman. Jadi mulai sekarang, hiduplah secara mindful. Lihat, apa yang membuat ini terjadi. Cari penyebabnya. Dan secara sengaja mengubah penyebab itu. Nanti teman-teman seiring waktu saya akan bahas lebih dalam nanti, saya akan kasih sedikit teaser ya. Manusia itu mempunyai 4 level kompetensi. Kompetensi pertama ialah Anda tidak sadar kalau Anda tidak bisa. Saat ini, teman-teman berada di level 2. Anda sadar kalau Anda nggak bisa. Sehingga kamu merelakan waktu, di sesi malam harus ada waktunya tidur, Netflixan, Anda masuk ke Zoom. Anda level 2. Tujuan saya ialah menjadikan kalian ke level 3, minimal. Artinya, Anda sadar Anda bisa. Anda sadar bahwa Anda seorang tenaga pemasaran kompeten dan berkualitas, dan pada akhirnya harapan saya sebelum kalian pada akhirnya menjadi leader yang punya grup masing-masing, kalian menjadi level 4. Anda nggak sadar kalau Anda bisa. Teman-teman, sama hal ketika Anda membawa kereta atau mobil. Pertama kali ketika Anda menyetir, gue yakin, suara sekecil apapun, Anda bilang, diam, gue lagi nyetir. Gue perhatiin gigi seperti apa, gue nginjak klosnya seperti apa. Bagi yang masih ngerasain mungkin nyetir manual gitu ya. Tapi kalau udah sering waktu, Anda udah mahir, Anda mungkin bisa nyetir sampai makan, sampai telepon, sampai mungkin ngobrol sama orang. Nah, sebenarnya bahaya seperti itu. Tapi ya Anda bisa. Kenapa? Karena Anda sudah tidak sadar kalau Anda bisa. Nah, teman-teman, sekarang silakan ketik di kolom grup chat. Menurut Anda, gambar yang muncul di hadapan Anda, ini gambar apa sih? Oke, Bro Kevin jawabnya iceberg. Boleh kau jawabnya gunung es di laut. Silakan teman-teman, jawabannya sekreatif mungkin. Ice mountain the peak. Wah, ini bahasa Inggris. Jadi udah ada beberapa ini ya, variasi jawaban. Oke, ada masih mikir nih. Jangan kelamaan mikir. Teman-teman, sesi malam, Anda beruntung loh. Kita bisa punya waktu sampai jam 1 pagi nih. Hahaha, pada bingung nih. Serius ya Pak? Enggak, bercanda ya. Oke, Ice Mountain, the peak, iceberg, fenomena gunung es. Semua sepakat ya? Ini iceberg ya. Teman-teman ingat, ini yang kita sadari ya, bahwa ini iceberg. Tapi saat berikutnya akan membuat Anda melihat, ternyata ini plastik kresek teman-teman. Nampak nggak iceberg teman-teman jadi plastik kresek? Teman-teman, ini menunjukkan bahwa banyak hal yang Anda nggak sadar. Ruang lingkup bawah sadar Anda itu luas banget, bahkan lebih luas yang mungkin dari yang Anda pikir selama ini Anda sudah tahu. Dan nanti kalau Anda mempunyai kesempatan, kita bisa ketemu mungkin secara offline, gue akan ajarin teknik-teknik bagaimana cara kita mendalami diri sendiri dengan teknik NLP. Ya, semoga waktu itu bisa tiba ya, kita bisa merealisasikan, tentunya nanti kita juga bisa belajar lebih dalam. Tapi saat ini saya kasih teman-teman, ada alam sadar, ada keadaan sadar, ada keadaan yang bawah sadar. Ya, jadi ada 2 tempat. Alright, saya akan lanjut. Teman-teman, sehingga cara mengubah nasib atau kondisi ialah, pertama ialah Anda harus punya mindset yang benar. Karena kenapa? Suatu peristiwa tidak mempunyai makna, Anda sendirilah memberi makna terhadap hal tersebut. Misal, hari ini, bukan hari ini ya, 2 hari lalu kota Medan banjir. Banyak orang yang dia di statusnya ngebuat, waduh banjir gimana ini, besok mau kerja gini, bla bla bla, nggak bisa, semua mencemooh kayak gini. Tapi ada beberapa orang-orang yang dia mungkin extraordinary, yang dia di luar daripada mainstream, dia pikir, wah ini banjir nih, seru ini. Kalau gue misalnya contohnya gue buat penampungan air, gue bisa kelola banjir bisa selesai something gitu.
Teman-teman, seseorang itu melihat sesuatu itu bisa dari dua sisi, tergantung bagaimana dia melihatnya. Ketika Anda mungkin contohnya, Anda melihat ada orang tabrakan. Bagi orang biasa mungkin dianggap itu sebagai sesuatu yang naas, tapi bagi orang lain dia berpikir, wah dengan gua tabrakan gua bisa membantu bengkel ini untuk nafkah tambahan. Nampak nggak cara kita mindset melihatnya? Dalam NLP namanya reframing, bagaimana Anda mengubah frame tersebut sehingga menjadi sesuatu yang lebih indah untuk dilihat. Nah, sehingga ketika Anda mempunyai mindset yang berbeda, Anda akan mempunyai belief yang berbeda. Seseorang yang punya mindset yang benar, istilah gini, duit itu nggak jahat, yang jahat itu sebenarnya oknumnya. Sehingga ketika gue kaya nanti, gue pasti akan menggunakan duit ini untuk membantu orang lain kaya ramai gitu. Sehingga Anda punya belief yang benar. Dengan Anda punya belief yang benar, akhirnya Anda action untuk mengejar duit tersebut, bukan karena duit, tapi Anda mencari tahu bagaimana cara membantu orang dengan mendapatkan duit yang lebih banyak. Teman-teman, itu salah satu analogi, di mana mindset kemudian belief dengan action, sehingga action akan mengubah nasib atau kondisi. Dan yakinlah teman-teman, ketika nasib dan kondisi Anda semakin baik, mindset Anda akan semakin baik. Ya, jadi kadang-kadang jangan pernah kita salahkan orang mindsetnya jelek. No, because mereka udah terlalu lama berada di zona tersebut, gitu. Nah, mungkin bagi banyak orang berpikir, treat other people like how they want to be treated. But the platinum rule ialah treat other people like how they want to be treated. Not like how we want to be treated. Artinya perlakukan orang sebagaimana layak dia ingin diperlakukan. Kenapa? Karena nggak semua orang ingin bukan baik. Ada orang yang kadang-kadang masih punya yang namanya trauma masa lalu. Dia punya namanya inner trauma, dia punya unfinished business. Sehingga ketika kita bilang, yuk happy yuk, seneng yuk, jangan sedikit-sedikit asal kepikiran misalnya mau bunuh diri atau misalnya sedih. Jangan-jangan memang masalah dia belum tuntas, sehingga dia happy dalam kerarutan kesedihan dia itu. Nah, pada saat seperti itu kita nggak bisa sudah happy, tapi kita bantu dia selesaikan masalahnya. Nah, sedikit inilah ya, agak luas sedikit supaya teman-teman tahu, ternyata nanti seiring waktu teman-teman bisa mempunyai skill ini untuk ngebantu orang lain. Dalam kita membantu dia memperbaiki mindset dia dengan cara kita memberikan informasi-informasi yang bersifat positif, ekologis, dan konstruktif. Nah, teman-teman cara ngubah mindset, tadi saya kasih bocoran sedikit ya. Yang pertama itu adalah informasi. Apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, apa yang Anda tonton, itu akan mempengaruhi mindset Anda. Kalau tiap hari lu nontonnya Lambe Tura, lu nontonnya misalnya video-video pembunuhan, jangan salahkan kalau jadi psikopat di akhirnya. Tapi ketika Anda bangun aja, Anda mendengar podcast misalnya dari Corbuzier, Anda melihat Tong Du Semua Ringin, Anda melihat Mary Riana, Anda bisa nonton misalnya show-show seperti America's Got Talent, gue yakin informasi itu akan mengubah cara pandang Anda. Nah, kemudian teman-teman, habit repetition, itu ialah cara kedua mengubah mindset. Seseorang yang pengen kurus, dia tidak bisa langsung hari pertama langsung disuruh dia push up 50 kali. Yang ada besok ini masuk ICU. Tapi cara gimana? Mulai dari pelan dulu. Start slow, go slow. Nah, jadi teman-teman start one step at a time, teman-teman go slow. Yang penting setiap hari itu 1% progress sudah cukup, teman-teman. Atomic habits. Anda harus setiap hari repeat. Jadi kalau selama ini contohnya, Pak, gue tidak terbiasa prospek. Teman-teman gak ada orang terbiasa jumpain orang. But you need to make it a habit. One foot at a time, kata Pak Hingar Nikolai. Satu kaki itu keluar dulu dari pintu. Otomatis Anda udah akan cenderung untuk keluar. Nah, sama halnya ketika misalnya pagi Anda masuk olahraga, saya selalu ngomong ke orang, lu duduk aja dulu, minum dulu kopi, abis itu lu pasti udah akan terinspirasi untuk jalan. Ketimbang lu tidur, gak akan bisa, lu snooze handphone yang sebanyak mungkin, gak akan bisa juga teman-teman. Sehingga harus bangun habit tersebut. Nah, ketiga ialah Anda harus menjumpai orang-orang figure authority. Siapa orang yang benar-benar berpengaruh di bidang yang pengen kamu geluti. Nah, teman-teman coba yang udah bergabung ya di dunia asuransi, pasti dong pernah ngelihatin figur otoritas yang wow banget di dunia asuransi, di mana Anda bisa ngeliat dia itu sebagai seorang sosok yang Anda pengen untuk ngelangkahinya gitu. Nah, silakan bagi teman-teman yang punya figur otoritas di dalam bidang asuransi, bagaimana cara orang jalanin asuransinya, bagaimana mereka ngembangin timnya, bagaimana mereka handle kliennya. Ketik di kolom WhatsApp chat, biar saya bisa ngelihat kira-kira Anda sudah punya belum figur-figur otoritas. Kalau kemarin kelas pagi lumayan loh, mereka punya jawaban yang bervariasi gitu. Nah, saya pengen lihat di grup malam ada nggak figur-figur otoritas yang Anda kenal, atau mungkin public figure yang dia bergerak di bidang asuransi, atau mungkin motivator, inspirator yang Anda kenal gitu, yang Anda lihat, oh ini gue pengen ikuti cara dia gitu. Nah, silakan ketik. Oh, Sispal di Medan ada nanti, bakal ada NLP kelas nanti di tahun ini. Oke, Robin Jeko Wijaya dari Bro Kevin, nice, sudah mulai ada ini role figure ya, role model. Oke, yang lain?
Mary Riana, wow, yang kelas malam ini ngeri-ngeri ya public figure-nya. Nice. Oke. Teman-teman sebagai informasi ya, banyak orang nggak tahu loh Mary Riana itu dia merupakan seorang leader yang lahir dari Prudential, bahkan sekarang ini ya dia masih tetap menikmati sih dari Prudentialnya juga. Yes, bahwa itu aja Mary Riana gitu ya. Nah, untuk bisa makin semangat untuk teman-teman yang menghitungkan Mary Riana, habis sesi malam hari ini cari waktu tonton lagi Mimpi $1 juta. Itu bagus banget loh. Cara dia bagaimana menemukan $1 juta pertama dia. Jadi dia itu bergabung ke Prudential Singapura gitu. Cuma karena sekarang dia harus jadi public speaker ya dia lepasin ke keluarga dia. Keren aja like dia mulai dari was nice. Ya boleh dapat ya. Nah bagi yang belum dapat cari tahu siapa public figure otoritas yang bisa Anda ikutin gitu. Misalnya kayak Sanjay Tolani dan lain-lain itu lumayan kan gitu kan. Nah oke, lanjut ya. Yang keempat ya friendship. Dengan siapa Anda berteman? Kalau Anda berteman dengan orang yang pengen maju, yang benar-benar dia dengan fight sekuat mungkin, dengan benar-benar dia ingin mencapai apa yang dia inginkan, dia cara menjalankan bisnis ini, Anda akan terinspirasi. Tapi kalau Anda jumpa dengan sedikit-sedikit, misalnya contohnya orang penyebar hoax, kemudian dia sedikit-sedikit komplain, ada masalah dia selalu bisa ngelihat masalah dibanding dengan solusinya, ya jangan salahkan kalau misalnya contohnya Anda kan seperti itu. Seperti kata orang bijak di luar sana, you are what your 5 closest friends are. Jadi 5 orang terdekat Anda akan menentukan siapa Anda. Jadi kalau misalnya contohnya selama ini mindset sudah diperbaiki, coba cari, lihat sekitar Anda. Jangan-jangan selama ini pergaulannya memang mindsetnya nggak benar semua. Ya, sehingga kita harus mencari lagi lingkaran atau circle yang baru. Nah, teman-teman sekalian, menurut kalian sepakat nggak jual asuransi itu mudah? Silahkan ketik di kolom chat, kalau nggak sepakat kenapa, kalau sepakat kenapa, silakan. Sorry, di WhatsApp group. Bonino, Nick, OGV, nice. Tergantung sih kalau tahu ilmu dan leadernya, ajarin yang gak susah. Oke, nice, thank you, Paul. Kalian masih mikir nih, wah, jangan-jangan memang gak mudah gitu ya, jadi goyang gitu. Mudah kalau sistem pasti closing dengan sendiri, yes, thank you, Captain Sriasi. Ada pressure gitu ya, yang belum ketik itu terasa terpressure nih, kalau ketik nggak maju-maju ini. Oke. Teman-teman, sesi kayak gini untuk ngelatih kalian punya critical thinking juga ya. Jadi bisa nanti ke depannya kalian ketemu apa aja bisa cepet nanti memberikan ini. Mau kita jawabnya mudah dan susah. Kalau nggak kena orangnya susah jualan. Oke, nice. Gampang-gampang susah, kalau konsistensi yakin bisa. Beroda amat jualnya gampang, tapi untuk memahami kemudian butuh waktu. Nice. Program kita sebagai tahap pemasaran dengan soft skill yang cukup mengenai produk asuransi makanya sangat mudah. Dan kalau jawabnya telah aja dapat ide bagus, yang kalau nggak mungkin dapat curi. Oh tenang, tidak ada yang kata telat, tenang. Selagi Anda masih bernafas, Anda belum telat. Yang telat itu kalau misalnya udah pindah ya, udah tambah gelar ALM ya, itu bukan udah telat itu. Tenang, tidak ada kata telat. Nanti kalau teman-teman punya waktu udah beruntung, mungkin nanti ada sesi yang bisa kita sharing. Ada orang yang baru join Prudential itu di usia 60-an, ada gitu. Ya, dan sukses dia dengan legacy gitu. Jadi nggak ada kata telat, ya nggak ada kata telat. Kalau Nas F. Sanders saja dia sukses nggak di usia muda, sudah berubah, sudah tua, bahkan kata orang ngapain lagi lu kerja ya, dia sukses di usia seperti itu. Jadi nggak ada kata telat gitu, ya. Oke, jual asuransi itu teman-teman tidak mudah ya, tapi simple dan sederhana. Nah, jadi kalau misalnya orang bilang, wah jual asuransi gampang lah, gak usah lah gue ikut training, gue kan udah sales misalnya di multilevel, gue kan udah sering jualan kopi, gue udah sering jualan apapun gitu. Belum tahu dia, di asuransi tidak segampang itu Ferguson. Tapi simple dan sederhana. Kalau tahu caranya ya. Nah makanya di kelas ini kita ngajarin gimana sih jual asuransi dengan simple dan sederhana. Karena kenapa? Kan cuma agent-agent yang baru trading itu, karena kadang ngejelasin asuransi itu ribet banget. Saking ribetnya nasabahnya bingung, lu sebenarnya mau ngapain sama gua gitu. Nah sehingga keep it simple and smart ya. Jadi kita simple dan sederhana. Nah teman-teman lihat gambar ini. Nampak ya gambar yang ngomong ya. Kalau misalnya contohnya Anda berada di atas kapal ini, apa yang mau Anda lakukan? Sedang ketik di WhatsApp group.
Tenang Mbak Wita, masih lebih muda dari Colonel Sanders. Oke, gimana kalau dapat kapal seperti ini, apa yang ingin Anda buat? Nah, biar kalau dari kemarin yang sesi pagi jawabannya sih lumayan ya gitu ya. Ada juga sih yang aneh-aneh gitu. Tapi kita lihat sesi malam ini. Selamatin diri kalau di situ, tapi kalau enggak ya telepon biar kita orang kena musibah. Wis nice ya, masih bisa siapin telepon ya gitu ya. Tenang dulu, lihat vokasi kabur gitu, oke? Kalau naik kapal itu kan dermaga di ujung, oke? Yang lain coba, yang kelamaan mikir kebakar duluan loh. Besok masuk di koran, ikut jadi korban yang terbakar. Teman-teman, ini kapal gambar yang terbakar ya, jadi mana tahu Anda masih mikir nih gambar apa gitu ya. Ini gambar kapal yang terbakar gitu. Mana tahu masih mikir kan, Pak ini gambar apa ya? Gua masih belum mudeng ini. Nah, ini kapal gambar kapal yang terbakar gitu. Saya melihat ada beberapa orang masih typing gitu ya, tapi nggak enter. Mungkin mikir, gak usah mikir kelamaan, gak apa-apa. Ketik aja enter, gak apa-apa. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Ya jangan kelamaan typing, kita nggak lagi siapin skripsi nih. Oke, pengen pakai baju Luffy dan pose seperti Luffy setelah agak alright. Tapi menjawab Nafim pelampung, terjun ke air, terbang menjawab kapal terbakar dan skoci dan selamatkan diri. Oke, nah kita jangan tenang dulu, apa salah berbahaya, tapi jika di sana bahaya, jika terjun juga bahaya. Alright, thank you. Berarti di sini masing-masing dari kalian punya intensi, betul? Nah, sekarang kita lihat, inilah kata kuncinya. Mulailah dari intensi. Seringkali orang join di bisnis ini, dia join jadi agent, begitu selesai dia dapat lisensi AJ dan SI, bingung dia mau ngapain. Seperti tadi teman-teman, Anda di kapal yang lagi terbakar. Di saat orang udah sibuk nyari jalur evakuasi, tadi ada yang ngambil skoci, ada yang ngepost pakai Luffy, ada yang udah terjun ke air, ada yang udah telepon, Anda masih bengong. Teman-teman, kalau misalnya ya, di dunia asuransi itu kayak kapal terbakar, Anda bengong kelamaan, jangan-jangan Anda udah tewas bersama dengan kapal tersebut. Nah, kabar baik di asuransi gak ada teknik seperti itu sampai ya time limitnya ketika akhir usianya Anda gitu. Cari tahu intensi dulu. Nah, intensi itu apa? Nanti akan ada kelas berikutnya yaitu goal setting. Ya, apa intensinya? Nah, teman-teman, jangan bilang finish strong ya, karena sekarang kita udah di kuartal terakhir ya. Makanya kenapa ini batch terakhir tahun ini. Batch berikutnya akan saya buat tahun depan karena bulan 12 saya sudah tidak mau lagi training, kita hanya ngejar sisa kekurangan ya. Nah, kalau berawal dari start wrong, karena hasilnya akan zonk. Ya teman-teman, kenapa sesi mindset saya letakkan di awal? Kenapa? Percuma Anda tahu produk Puranugrah, percuma Anda tahu cara menghitung deposito 5%, percuma Anda tahu cara ngomong ke orang bahwa Puranugrah bisa melindungi aset Anda, investasi Anda, cash flow Anda. Kalau mindsetnya jualannya salah, mindset Anda bisnis ini salah, Anda nggak akan bisa jangka panjang. Kenapa teman-teman? Bisnis kita adalah bisnis maraton. Bukan tentang, gua closingnya cepat, habis itu hilang. No. Gak apa-apa Anda lebih lama, tapi Anda konsisten, Anda bisa jaga nafas sampai akhir. Anda perlu maraton. Makanya teman-teman, start it right. Mulailah dengan benar. Satunya adalah benerin dulu mindsetnya. Makanya teman-teman, nanti kalau misalnya setelah sesi ini, usahakan punya buku-buku mindset yang dibaca. Ya, paling lama itu sebulan satu buku dibaca deh. Kalau misalnya nggak bisa baca buku fisik, baca buku yang e-book. Itu bagus untuk bantu teman-teman. Ya, nanti kita akan ada kelas bedah buku ya, mungkin nanti di bulan kedua. Ada nanti kita bedah buku, ya bedah buku yang berkaitan dengan selling and motivational. Oke. Kemudian teman-teman, sekarang saya pengen tahu. Tadi kan kita udah bahas kapal ya. Anda udah tahu ada yang harus loncat lah, ada yang harus evakuasi, ada yang telepon, ada yang bergaya kayak ala-ala One Piece gitu ya. Mengapa sih banyak agen asuransi trauma dalam menjual gitu? Nah, eceknya kalian itu nggak trauma deh, orang lain lah gitu ya, biar agak-agak jaga gengsi yang gitu kan. Kenapa sih menurut kalian itu banyak agent trauma dalam menjual? Silahkan ketik di kolom WhatsApp chat.
Oke, Val jawab trauma aja karena bisa jual tapi nggak diajarin proposal ya disalahin sama klien kita bilang nggak becus. Wih, kecem banget ya. Bisa jual tapi nggak bisa buat proposal, bingung juga kan gitu. Tapi nggak usah takut sih, sampai sekarang masih banyak orang di luar sana seperti itu sih. Tahu jual tapi nggak tahu buat proposal. Kenapa? Yang buat proposalnya sekretarisnya, dia sendiri nggak tahu. Ya jangan sampai ya di grup kita nggak ada cerita nitip-nitip sekretaris nggak ada, kita harus buat sendiri. Kita bisa mempertanggungjawabkan set proposal kita buat pada klien. Terus jawab takut ditolak sebelum menjual asuransinya. Nah ini menarik ini. Sebelum menjual udah takut ditolak, nah berarti penolakannya dari mana dulu gitu? Apakah benar-benar terjadi di dunia nyata, apa jangan-jangan permainan di dalam pikirannya kita? Nah itu nanti akan ada sesinya juga. Nice ya. Tidak berhasil terus dalam menjual, kata Bro Adika. Ekspektasi terlalu tinggi. Nah makanya kalau misalnya teman-teman pernah ketemu saya, kalau tanya, Dok apa ekspektasimu? Gua akan bilang no expectation. Artinya kenapa? Ketika lu punya ekspektasi terlalu tinggi, kekecewaan akan makin tinggi. Tapi ketika lu tidak punya ekspektasi apapun, ketika something happen di luar daripada skenario lu akan jawab, wah ini mukjizat nih. Ini suatu berkah ini. Anda akan lebih menghargai hal tersebut gitu. Ya paling gampang lagi nih, ketika lu beli online shop gitu. Misalnya contohnya di sini misalnya kayak Bro Kevin lah ya, Anda beli online shop. Anda pesannya misalnya makan lah ya, misalnya Anda pesan burger 3. Tapi pas datang burger 3, Anda dikasih lagi tambahan. Thank you, you are our 100 customer that buy from us today. Gua kasih lu bonus 3 misalnya Milo Shake. Anda senang banget kan? Wih gila gue dikasih Milo Shake. Langsung post di story. Thank you ya. Biar bayar lu kasih gue gini. Kenapa? Lu gak punya ekspektasi dikasih Milo Shake. Tapi ketika lu berekspektasi gini. Muncul di flyer. Hari ini bagi pembeli siapapun akan mendapatkan misalnya bonus Milo Shake dan ada es krim dan lain-lain. Tapi ketika dia datang cuma kasih Milo Shake tambahannya. Lu kecewa. Padahal itu kan tambahan. Bukan sesuatu yang lu bayarin. Sama hal seperti ini. When you have a high expectation. Kekecewaan lu gak tinggi. Makanya prinsip gue ialah lakuin aja apa yang bisa kalian lakuin because that is under your control. The result is out of your control. Jadi jangan meletakkan ekspektasi Anda ke result, tapi berekspektasilah terhadap apa yang bisa lu buat hari ini. What is your action? Ya, itu penting. Oke, jangan terlalu banyak berpikir jadinya nggak jalan-jalan. Betul, Bro Kevin. Coba lihat ya, paling gampang deh kita lihat ya. Dulu, zaman-zaman dulu orang yang kuliah tinggi-tinggi dengan orang yang sorry to say mungkin tamat SD. Sekarang coba siapa yang jadi bos? Yang tamat SD, kenapa? Dia mulai aja dulu gak mikir kepanjangan gitu. Memang sih ilmu itu penting, tapi ingat, jangan mikir kepanjangan. Di dalam bisnisnya kita, dalam insurance ini, kita ialah kita jalanin, kita belajar, kita evaluate. Kita jalanin, kita belajar, kita evaluate. Kalau jalanin terus aja nggak ada evaluate, bahaya juga gitu. Makanya learning by doing and doing by learning gitu. Nah, mentalnya kurang kuat, gampang nyerah, kurang sabar untuk bertahan karena asuransi butuh trust. Betul, teman-teman. Jadi asuransi ini takes time, teman-teman. Butuh waktu. Bahkan klien gue tadi yang klaimnya 9 miliar lebih itu aja ngurusnya butuh waktu 3-6 bulan. Ya, nanti pas sesi serah terima foto gue akan cerita langsung deh. Karena itu nggak bisa di-share di ruangan Zoom atau gimana gini, tapi langsung ketemu aja jadi enak ngobrolnya ya. Nah, dan itu juga klien ini akhirnya mempercayakan polis ke saya juga nggak di awal, teman-teman. Dia di tahun keempat baru dia pindahin ke saya, pindah servicing. Ketepatan agentnya juga udah hilang gitu. Akhirnya dia ngeberiin lah polis saya. Nah, gak lama kemudian meninggal, ya udah berarti kan kita sebagai agent servicingnya yang jadi namanya naik kan karena membantu menguruskan klaim dia seperti itu. Oke, dapat ya mengapa agen trauma asuransi tambah dan menjual. Nah, terus kita lihat di sini. Menurut Anda kalau orang itu trauma menjual, apa yang harus dia lakukan? Nah, tadi kalian kasih masalah kan? Kasih masalah kenapa orang trauma menjual. Sekarang kalian kasih coba obat menurut versi kalian sekarang. Menurut Anda orang-orang tadi yang punya masalah tadi apa sih yang harus mereka lakukan? Gue gak ngomong itu kalian ya, itu orang lain gitu. Kalian melihat dari orang ketiga itu orang lain yang seperti itu. Apa sih yang pengen lu ngomong ke orang itu? Ke orang yang tadi dia takut menjual, apa lu pengen ngomong ke dia? Bro, lu kan bilang tadi lu takut ditolak. Nah lu harusnya gini-gini dong. Nah coba ketiin ya. Di grup WhatsApp. Pas ngomong masalah gampang gitu ya, pas mau kasih solusi mikir, bingung nih, gua mau ngapain nih kasih solusinya gitu.
Jangan panjang solusi gitu ya, sehingga pada nasi ketik gitu ya. Oke, sesuaikan ekspektasi, kenal dulu, jangan maksa. Biarkan bahwa mereka tahu jika butuh siapa dicari solusi. Yes, nice. Untuk cara kasih tahu, jangan lupa ya branding, konsisten branding. Teman-teman, dilema dalam dunia agen asuransi ketika Anda posting story, kebanyakan mereka tidak akan menghiraukan. Mereka anggap, ya udah, itu hal yang wajar lu lakuin sebagai agen asuransi. Saya percaya pada gua, ketika kalian berhenti nge-post story tentang asuransi, dia akan mikir, jangan-jangan lu udah nggak aktif. Teman-teman, dunia itu kejam. Mereka menilai Anda seperti itu loh. When you do something, mereka pikir ya udah itu udah memang job desk-nya lu gitu. But when you are doing nothing, lu gak postnya apapun, mereka berpikir, wah jangan-jangan lu udah gak ada asuransi lagi. Jadi pastikan tiap hari nge-post ya. Sesibuk apapun, post minimal 1 story minimal. Oke, pilih mana, takut ditolak, takut gak closing, ayo. Kalau gak pakai prospek, banyak takut, closing gak dapat gak. Yes betul, pilih takutmu. Takut ditolak apa takut nanti dapur gak berasap. Kalau gue lebih pilih takut ditolak. Kenapa? Takut ditolak, dapur gue berasap. Tapi kalau misalnya gue pilih takut dapur gak, takut misalnya hanya dapur gak berasap, ya silakan mau ditolak lah gitu istilahnya. Jadi teman harus tahu, pilih takutmu ya. Kalau lu takutnya misalnya ditolak, pikirin kalau gua closing gimana? What happen when I close someone gitu. Nanti akan ada permainannya di sesi berikutnya ya. Akan ada namanya Cartesian diagram. Bagaimana cara mempraktekkan 4 skenario yang bakal terjadi dalam satu situasi. Oke. Kemudian di sini ajak nasabah bercerita dan bukan cerita tentang asuransi supaya tidak ditolak. Yes, Dokter Bu, itu merupakan namanya nanti di pre-approaching dan approaching. Ya, nanti dalam selling cycle itu ada, tapi jangan kelamaan. Ya, harus tahu kapan kita harus shifting. Kalau enggak, ini kapan closingnya gitu ya. Coba dulu kan untuk cari 10 calon nasabah yang mau dengarkan sales pitch kamu. Kemudian output atau feedback dari calon nasabah tersebut, pro kontranya apa. Apa yang perlu diperhatikan, apa yang kontas diubah dengan. Yes, nice one bro Kevin. Inilah satu fungsi dari canvassing. Seringkali orang ketika canvassing dia berpikir gua harus closing. No, canvassing anyway itu ialah ketika lu berlatih dan lu punya tambah bank data. Lu jangan bisa berharap closing di canvassing ya. Kalau bisa closing canvassing bahaya loh. Mungkin besok dia bisa tutup atau dia berubah pikiran. Mbak Wita jawab, beri pemahaman tentang pentingnya berasuransi. Jangan sudah ada penyakit beragam asuransi, yang pasti beri pemahaman sakit itu. Yes, satu cara membagi pemahaman itu Mbak Wita bisa dengan mulut ke mulut secara langsung, bisa dengan WhatsApp. Tapi cara zaman sekarang yang bisa kita manfaatin dengan social media. Use your social media wisely. Lebih bisa ngomong satu hal ke banyak orang dengan sekali post konten ya. Kemudian jangan pernah memulai dengan ajak mau jual insurance, bisa ngobrol di kenal nasabahnya. Kalaupun nggak closing ya at least make it. Betul, kecuali Anda ingin ngusir orang itu. Misalnya ya, ada misalnya contohnya misalnya orang yang menyebalkan lah, yang asik gangguin Anda. Cara ngusirnya ngomong aja, lu mau beli asuransi, biasanya pasti hilang deh gitu ya. Nah, tapi untuk orang yang Anda ingin closing jangan seperti itu. Anda harus ikuti sharing cycle ya. Nah, yang perlu jawab kelas balik keuangan dan ketemu klien perlu kurang. Yes, nice dengan cara financial approach ya. Jadi banyak cara untuk bisa menghadapi hal tersebut. Jadi ingat di dalam grupnya kita saya selalu ngomong itu the rule is no rule. Artinya tidak ada aturan. Aturannya adalah tidak ada aturan. Kalian sendiri yang paling tahu apa yang the best mix and match for you and your client. Nanti akan ada PR di ini ya, di sesi malam hari ini akan ada PR. Nanti PR itu akan menentukan gimana cara kalian berinteraksi dengan klien kalian. Nah, kemudian apa sih beda antara prospek dan suspek? Ya, kita udah sampai di penghujung ya. Setelah kita masuk ke PR. Nah, sekarang coba menurut teman-teman di sini yang udah tahu whole jawaban kalian, yang udah pernah dengar whole, tapi yang belum saya ketik di grup WhatsApp, menurut Anda apa kriteria seorang dikatakan layak memiliki asuransi? Nah, banyak agent itu gagal karena dia tidak tahu kriterianya apa. Pokoknya Pak punya KTP gua hajar, oke deh silakan. Yang ada capek. Nah, sekarang Anda harus tahu apa kriteria seorang dikatakan layak memiliki asuransi. Silakan ketik di grup WhatsApp. Bagi yang belum pernah dengar ya, yang sudah follow-nya nggak apa-apa. Berikan kesempatan buat teman-teman yang lain untuk merasakan jawabannya ya. Saya tahu beberapa di kapten udah gatal nih, gue pengen ketik jawabannya ini. Ih, gerem kali gitu. Nah, itu dia. Silakan. Ini Kapten Ricky jangan typing. Nah, kita lihat dulu. Kalau saya KTP sih, nah ini satu lagi kapten gatal nih terusnya, gitu. Gak harus ada KTP sih, bisa aja kayak untuk anak-anak dan pendidikan, hehehe. Oke. Tapi kan ada kriteria dong gitu, ya kan? Kan nggak mungkin semua yang punya anak langsung tahun pendidikan, pasti ada dong something, ya kan? Buktinya banyak di luar sana yang punya anak yang nggak punya tahun pendidikan gitu. Oke. Harus ada duit, yes, nice, udah ada satu. Harus ada duit. Yang baru jangan
Berarti kamu semuanya layak memiliki asuransi tapi untuk asuransi premium kriteria dana pengetahuan kebutuhan masa depan. Ya sudah ada 2 jawaban yang terekspos ya. Ada yang di sini udah terekspos tadi uang, terekspos kebutuhan. Nah, kesadaran manfaat asuransi untuk diri sendiri. Kalau yes sudah masuk ke 3 karakter udah muncul. Ya. Kesambungan financial, kesambungan komitmen. Oke. Masih ada 2 lagi yang belum tersebutin gitu. Ya seperti yang lain udah pada tahu ya, tinggal Bro Kevin diketik. Saya tunggu Bro Kevin dulu. Tinggal 1 yang belum jawab yang baru ya. Sudah 3 ya tadi ya, kriterianya udah nampak, tinggal 2 lagi saya mau lihat ada terjawab nggak di grup malam ini. Kalau kemarin grup pagi terjawab mereka. Tubuh yang sehat bugar, nice. Sudah 4 terjawab. Ada 1 lagi yang kalian termiss di sini dan itu sangat penting. Sehingga kadang-kadang kalian mungkin berpikir ini orangnya udah cocok tapi nggak closing. Oke, sekarang Kapten kasih jawaban terakhir apa yang mereka belum jawab di kolom WhatsApp grup. Sudah 4. Tanggung jawab sudah sih tadi. Yes, authority, thank you. Jadi ini dia jawabannya. Silakan teman-teman lihat. Singkatannya adalah MUNCH. Money. Harus punya hepeng, harus punya duit. Kalau Anda berjumpa dengan orang, approaching kelamaan, nggak fact finding dulu ternyata dia punya duit apa enggak, Anda bawa waktu. Jadi jangan salahin kalau dia nggak beli. Karena kenapa? Asuransi bayar pakai uang, bukan pakai pinjol. Ya jadi pakai uang, money. Nah, kedua ialah authority. Dia punya kuasa. Jangan nanti misalnya contohnya, dia sadar nih, dia perlu asuransi. Kemudian dia punya financial, dia sangat komitmen, tapi nggak punya otoritas. Kenapa? Menteri keuangannya di pasangannya, ya kacau, sampai kapanpun nggak akan beli gitu. Makanya sering kalian bilang, nanti gue nanya dulu orang rumah ya. Nah, ketika jumpa seperti itu, gue akan bilang, bagus banget. Lu ngerti nggak cara ngomong ke orang rumah? Atau lu mau gue dampingin bersama untuk kita ngomong, ayo tentuin waktu, mau kapan kita ngomong bersama ke orang rumah lu. Nah, sehingga tidak punya alasan untuk jadikan itu sebagai dia nggak beli gitu. Penting cari siapa figur otoritas di rumah tersebut. Nah, kemudian needs, tadi ada di sini bahas ya, KKM, keinginan, kebutuhan, masalah. Ketertarikan akan asuransi, punya belief nggak dia yang baik gitu. Kalau dia beliefnya lagi jelek, punya trauma masa lalu, ya jangan dipaksain, berarti belum prospek, tinggalin dulu untuk di follow up. Nah, karakter, bertanggung jawab, sayang keluarga, punya komitmen. Love, responsible, and peace of mind. Dia pengen ada 3 ini. Dia punya karakter, tahu asuransi itu apa. Yang terakhir, kesehatan. Asuransi dibelik dengan kesehatan, bayarnya pakai uang. Banyak orang berpikir, Pak, gue punya uang 1M, gue mau ngapain dulu, investasi atau asuransi dulu? Gue bilang, lu asuransi dulu. Bukan karena gue agent asuransi, tapi asuransi itu bisa masuk ketika keadaan lu lagi fit, lagi prima, lagi sehat jasmani dan rohani. Ya teman-teman, MANCH. Ya. Nanti ketika PR itu dibuat, teman-teman nanti bisa mulai start mengkategorikan apakah nama-nama itu mempunyai 5 karakter ini. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang diduga layak untuk bisa masuk dan memiliki asuransi masih diduga ya. Nah, itu biasanya memenuhi 1 kriteria. Dari hasil fact finding tadi dia mempunyai mungkin M, dia mungkin punya A, dia mungkin punya N, dia mungkin punya C, dia mungkin punya H. Nah, itu suspek. Suspek belum bisa beli apapun dari Anda. Karena kenapa? Dia belum punya 5-5-nya. Nah, tapi kalau dia sudah punya 5-5-nya, itu namanya prospek. Orang-orang yang dinyatakan layak untuk bisa masuk dan memiliki asuransi. Ketika Anda punya 5-5-nya, itu sudah seharusnya Anda bisa closing. Kalau udah 5-5-nya Anda belum bisa closing, salahnya itu di Anda. Makanya nanti teman-teman selain modul ini, kita akan mantau yang ikut dalam grup ini untuk benar-benar memperkuat juga hard skill dia. Teori-teorinya harus benar-benar katam. Ya. Jadi jangan heran kalau teman-teman bertanya ke Kapten Ricky, Kapten Sri Asi, atau ke saya ketika Anda nanya, kita kan langsung jawab. Kita kan nanya balik. Kenapa? Karena ekspektasi kita ialah Anda sudah punya modal dasar. Jadi di sini tugas kita ialah untuk mempertajam dan membuat Anda itu paham tentang apa yang Anda ketahui. Ya ingat, prospek itu ada 5. Kalau nggak 5, jangan paksain closing. Anda bawa waktu. Cari sampai dapat 5 tersebut. Nah, nanti ada di selling cycle, gimana cara mencarinya. Teman-teman, bocor untuk minggu depan, kita akan bahas tentang selling cycle ya. Selling cycle nanti kita akan bahas di Selasa next week ya. Nah, untuk sedikit informasi, bagi yang mungkin berhalangan nanti untuk kelas malam, kalian boleh nebeng sesi pagi di berikutnya, tapi dengan infoin dulu ya. Jadi kita tahu kalau bisa mau aja ketinggalan. Kenapa? Karena tidak ada recording ya. Sorry to say, karena saya menghargai teman-teman yang hadir, jadi saya mencoba kalian tanpa recording ya. Jadi benar-benar Anda bisa dapat yang memang nggak beruntung dia ikut batch berikutnya gitu ya. Nah,
Kemudian tentunya ada rekomendasi, ada fact finding, ada show the plan, ada hand objection, ada closing process. Ya, di mana nanti ada namanya tahap 1 dan tahap 2. Ya, nanti teman-teman kita akan nanti minggu depan bahas tentang gimana sih cara ngebuat ini semua. Tapi sebelum itu, nanti teman-teman akan lihat bocorannya, kita akan belajar selling cycle dan KPI seperti apa. Nah, PR-nya nanti bagaimana sih supaya nanti bisa menjual dengan mudah dan menyenangkan. Tentunya pertama ialah Anda harus tahu satu hal. Pil pahit yang harus Anda telan pada malam hari ini ialah not everyone is a market. Ya, seringkali masalah dari agent baru ialah dia terlalu menggebu-gebu sehingga semua orang dia samperin. Gak ada yang salah sih. Tapi teman-teman, Bruce Lee pernah mengatakan, gue tidak takut sama orang yang bisa 10.000 jurus tapi pakai cuma sekali. Gue takut sama orang yang bisa 1 jurus tapi pakai 10.000 kali. Artinya teman-teman, produk di Indonesia itu banyak banget teman-teman. Kalau Anda menguasai semua dan Anda bisa ngomong, that's a good job. Itu nilai plus bagi Anda. Tapi kalau misalnya contohnya protein Anda kurang untuk bisa nyerap itu semua, carilah mana yang majority Anda punya marketnya. Caranya sekarang pertama, PR pertama yang harus Anda selesaikan sebelum minggu depan, nanti kita akan kumpul dan kita bahas ya, ialah ini. Tentukan market persona Anda. Pertama ialah range usianya berapa. Idealnya range usia itu jaraknya 5 tahun, maksimal 10 tahun. Misalnya 25 to 35. Jangan nanti Pak, saya punya range usia itu dari 5 tahun sampai 50. Mampus Anda. Gimana cara Anda ngomong bahasa yang sama ke range usia selebar itu? Nggak bisa. Nah ketika Anda misalnya punya range usia, misalnya dari usia 20 sampai usia 40. Emang lu boleh manggil bro sama sis ke orang usia 40? Nggak bisa kan? Emang lu bisa ngomong bapak-bapak, ibu-ibu ke orang yang usia 20? Aneh loh, janggal. Sehingga harus tahu gimana range usia yang Anda mau. Nah jenis kelamin, lu pengen cowok, pengen cewek ya, nggak ada binary ya, atau dua-dua misalnya. Jadi silakan Anda pilih jenis kelaminnya. Kemudian domisili, lu pengen pilih domisili mana? Apakah lu hanya pengen lokal, misalnya Medan, Jakarta, atau lu mau seperti kayak Bro Ricky, ya atau kapten kita di sini, dan atau mungkin kayak saya, yang kita punya misalnya banyak lah di berbagai kota dengan cara online. Itu pilihan Anda. Nah kemudian pekerjaan, apakah orang ini lagi bekerja nggak? Apakah dia karyawan yang mungkin level rendah nggak, level menengah nggak, level tinggi nggak, atau jangan-jangan dia pengusaha, atau dia bekerja sekalian dia punya side income, atau dia misalnya contohnya dia kerjaannya itu very active, kerjaan dia mungkin kayak misalnya investor, trader. Anda harus tahu kerjaannya apa, karena cara ngomong akan berbeda. Anda tidak mungkin ngomong prinsip ngejual beli ikan ke seorang investor trader, nggak ngerti, nggak paham. Anda nggak mungkin ngomong misalnya contohnya perkalian secara Pitagoras ke ibu-ibu beli belanja di pasar, nggak paham dia. Sehingga bahasanya harus benar-benar customize ke marketnya Anda. Nah, range income penting. Lu kalau pengen jual Pranugrah, lu tidak bisa punya range income yang misalnya 3-5 juta. Bingung, bengek orang belinya. Nah, terus misalnya contohnya Anda pengen range income misalnya 20-50 juta misalnya, tapi Anda jual perlu cinta sejati, ya bengek juga, nggak cocok. Nah, sehingga range income Anda harus tahu. Range income yang kejauhan ya, misalnya contohnya, Pak, gue pengen range income itu misalnya 5-10 juta. Oke, still tolerable. Gue pengen punya range income Pak 25 sampai 40. Oke, still tolerable. Tapi jangan Pak, saya pengen punya range income 3 sampai 50 juta. Mampus Anda, gimana jualnya? Harus tahu ya range income itu harus Anda buat pengen seperti apa. Nah, hobi, harus tahu orang ini hobinya apa. Ya kalau hobinya dugem, lu tiap hari cerita dia penting jaga kesehatan, nggak masuk ke otak dia. Ya, kalau misalnya dia hobinya dia gambling, lalu boleh cerita Pak PJP 88 ini kayak beli lucky draw Pak. Istilahnya dari penyakit tersebut kena nggak kena, jatuh tempo atau dunia apa dapat. Nah ceritanya beda, kenapa nggak? Hobi itu menentukan. Nah tapi misalnya dia bisa main golf Pak, tujuan Bapak punya produk Pranugrah ini untuk jaga-jaga Pak di kemudian hari, ya lifestyle Bapak bisa terjaga, ada apa-apa ini bisa dibayarin, kalau memang perlu pelengkap lagi CB88, ada apa-apa Bapak bisa main golf dengan tenang, tidak perlu bingung. Kenapa? Lifestyle Bapak teratasi, Bapak tidak turun lifestyle, nggak bisa seperti itu. Nah tingkat pendidikan penting. Karena kenapa? Semakin tinggi pendidikan ya Anda harus semakin teknis, semakin teknikal. Tapi kalau misalnya pendidikan rendah, jangan coba-coba terlalu jago lah Anda financial planning. Misalnya kayak emak-emak di pasar, Anda ceritakan time value of money, bengek dia, nggak ngerti. Anda ceritakan ke dia bagaimana cara untuk compounding power, misalnya dengan beli, misalnya bank-bank blue chip, bagaimana cara misalnya dollar cost averaging, bingung dia nggak paham. Nah, Anda harus tahu gimana cara berbicara tentang pendidikan yang Anda inginkan. Kemudian media sosial, forum offline. Orang-orang yang Anda mau itu banyak nongkrongnya di mana? Instagram, LinkedIn, Facebook, ya, misalnya WhatsApp, atau mungkin jangan-jangan di forum offline, di sekolah-sekolah, ya kan? Bisa antara anak-anak, atau misalnya di organisasi, atau mungkin contohnya di ya tempat-tempat tertentu, misalnya tempat-tempat misalnya orang bersepeda, nge-gym. Anda harus tahu di mana orang itu ada. Nah, dan lain-lain sebagainya.
ini Anda tentukan. Pasti muncul pertanyaan ya, Pak, boleh nggak lebih dari satu pesan? Gak usah dulu, satu dulu, jangan terlalu kepo. Satu dulu yang Anda rasa ketika lu buat seperti ini, lu nyaman ngomong sama mereka. Ambil contoh ya, kayak gua nyaman dengan orang yang usia 25 sampai 40 tahun. Nah, kemudian gue suka dengan orang yang jenis kelaminnya itu ya dua-dua cowok cewek, yang penting dia orangnya misalnya masih muda gitu, enak, gak gaptek lah gitu. Nah, gue tambah satu lagi, dia gak boleh gaptek. Domisili bebas dimanapun dia oke. Pekerjaan dia wajib minimal punya income, bagi gue sekarang ini 10 juta ke atas mau jadi nasabahnya gue. Kalau di bawah itu gue akan terima sebagai rekrut gitu. Nah, 10 berapa? 10 sampai 50 itu yang gue nyaman saat ini. Tapi bisa nggak dari situ? Ya silakan, cuman gue nggak gitu nyaman. Gue biasa masih nyaman nggak angka segitu per bulannya. Nah, kemudian untuk status pernikahan, gue akan milih yang udah married biasanya. Kenapa? Gue enak soundingkan untuk pendidikan anak. Gue enak soundingkan untuk apa dan untuk siapa dia bekerja dan semua. Nah, hobinya, biasa gue nyari orang itu hobi jaga, yang hobinya olahraga, gym, kemudian dia hobinya bersepeda, dia hobinya bisa muay thai atau apapun berkaitan dengan olahraga. Nah, kemudian tingkat pendidikan, gue cari itu minimal dia tamatnya SMA ke atas. Karena kenapa? Kalau SMA ke bawah susah gue ngomongnya, nggak paham dia, terlalu teknis gue ngomongnya gitu. Nah, mungkin lebih cocok sama agent lain ya, mungkin makan-makan kuitnya closing yang mungkin jadi seperti itu. Nah, terus gue nyari orang yang dia aktif di media sosial, minimal Instagram. Kenapa? Karena metode gue posting banyak kan di Instagram. Ketika gue posting, gue mau pastikan dia follow, dia ngeliatin. Supaya minimal dia bisa terekspos dengan ilmu pengetahuan. Nah, seperti teman-teman, harus benar-benar very spesifik. Nah, kemudian cari tahu apa 10 masalah atau kendala keuangan terbesar yang orang-orang ini miliki. Misalnya, orang yang usia 30 yang udah punya 2 anak, apa kendala keuangan terbesar? Ya mungkin mikirin pendidikan anak. Tiap tahun naik biaya sekolah. Nah, bisa jadi selling point untuk ngomong tentang pendidikan anak gitu. Jadi kita ngejual konsep. Itu PR pertama ya. Screenshot untuk next week dikumpulin. Deadline-nya next week ya. Dikerjakan. Kalau nggak ada kerjakan nanti next week Anda bingung. Kenapa? Next week kita udah akan membedah PR kalian masing-masing. Ya. Nah, kemudian PR kedua ialah buat bank nama. Lihat di atas minimal 100 ya, bukan maksimal. Minimal 100 dan ini diselesaikan sebelum next week. Mungkin ada berpikir, Pak, waktunya terlalu mepet. Bank nama only loh. Gue cuma minta nama-nama yang lu bisa kepikiran di kepala, tulisin semua. Nah, kalau nggak sempet tulisin usia jenis kelamin semua, minimal nama dulu 100. Sisanya 2-11, ini seiring waktu nanti ketika Anda nyelesain 90 days dan ketika Anda mau closing, Anda pasti akan selesai sendiri. Karena kenapa? Lu nggak mungkin lah closing nasabah kalau lu nggak kenal sama dia. Emang bisa lu closing nasabah kalau lu nggak tahu usia dia berapa? Emang lu bisa closing dia kalau lu tahu dia income berapa? Emang lu bisa tahu dia mau beli produk apa, nggak tahu soal pernikahannya apa? Emang lu bisa tahu orang ini biasa ngomongnya apa, nggak pernah follow dia misalnya di Instagram atau yang lainnya? Dan lu yakin lalu dia akan bisa closing kalau hubungan lu sama dia nggak baik? Jadi teman-teman, ini yang pasti jadi lu punya nanti ujung tombak untuk agenda yang akan lakuin. Mungkin nampaknya kuno dan klise, tapi ini membedakan seorang agent yang punya roadmap sama yang nggak punya. Nama-nama inilah lu punya amunisi. Kenapa minimal 100? Karena gini, kalau lu perang, lu nggak mungkin bawa 1 sepelor, lu pasti bawa minimal 100 senjata. 1 nolak pasti ada 99. Tapi kalau buat 10 nama, 1 nolak, lu udah geger, mati gua, tinggal 9 nih. Permainan psikologis. Jadi, the power of numbers semakin banyak, semakin bagus. The law of large number. Nah, teman-teman, nanti setelah buat bank nama, nanti ada lagi namanya buku nama. Nah, masih bingung, Pak, apa itu buku nama? Tenang, buat dulu bank namanya. Setelah itu nanti Anda akan belajar apa itu buku nama. Oke, teman-teman, sekian untuk sesi hari ini ya. Kita selesainya on time. Silakan, kita masih punya waktu sekitar 3 menit untuk pertanyaan bebas atau pernyataan. Ya, bagi yang ingin mungkin bertanya boleh via WhatsApp group atau boleh raise hand untuk kita bahas. Oke, kita lihat. Sembari saya baca komentar-komentar yang tadi terskip ya. Oke, minta buat review, bilang aja mau nggak saya buat dari semua polis. Jadi kalau lihat polisnya enak dan nggak perlu buka-buka lagi, di sini saya dapat closingan. Salah satu kendala dok untuk garas menengah ke atas atau ribu asuransi, maka orang pada polis, wah ibu terlambat, udah keluar agent lain. Wah ini seru ini, ya ini wabas nih. Satu kendala untuk ini menengah ke atas ya. Misalnya gini ya dibilangnya, wah Mbak Wita, lu telat nih, gue udah keluar agent lain ini. Lu udah keluar agent lain nih. Hah? Telat? Kalau saya boleh tahu telat menurut standar apa ya, Bu? Nampak ya? Ketika dia bilang telat, saya bilang, Bu, mohon maaf Bu, telat menurut standar apa Bu? Saya penasaran ini. Karena Ibu baru pertama kali saya dengar dari orang kalau orang beli asuransi bisa telat gitu. Biasa Bu, selalu saya, sorry itu saya Bu,
orang tuh telat tuh kalau dia udah kena penyakit kronis atau kritis. Apakah ibu seperti itu? Sorry bu. Oh bukan, menurut saya bukan. Udah ada agent lain yang ngajak saya. Oh bagus bu, ibu beli produknya apa? Oh gini. Oh bagus bu. Premi per bulannya berapa bu? Oh iya premi gue per bulan 2 juta gitu. Ih bagus banget bu. Manfaatnya apa bu kalau saya boleh tahu? Kayaknya kesehatan. Kayaknya kritis. Bu, mohon maaf bu, saya potong dulu bu sebelum ibu berkhayal terlalu banyak. Asuransi dibayar berdasarkan khayalan atau berdasarkan isi polis? Ya isi polis dong. Terus ibu kok masih meraba-raba bu? Emang waktu ibu beli nggak dijelasin sama agennya? Nah, ketika kita buang seperti itu, kita udah timbulin masalah baru buat dia kan? Artinya selama dia berpikir selama ini oke-oke aja, ternyata itu nggak oke gitu. Ya, jadi itu salah satu cara untuk kita memblocking objection. Bagaimana kita ngeblok objectionnya sehingga orang itu nggak berpikir sendiri. Yang tadi saya lakukan itu teknik NLP teman-teman. Artinya kita meng-chunk down, kemudian kita mendistorsi dia, kemudian kita melakukan yang namanya metafor. Gimana, apa sih yang membuat lu yakin kalau itu hal yang lu yakini gitu. Nah, teman-teman coba perhatiin. Kadang-kadang ketika kita yakin jawabannya seperti itu, tiba-tiba ditanya pembicara, yakin jawabannya seperti itu. Anda mungkin akan start meragukan diri kan. Nah, itu selalu teknik NLP. Ya nanti di kelas nanti hari Sabtu, ya, yang untuk sesi batch kali ini, Anda akan lihat contoh-contoh kasus dan bagaimana cara kita menghandle objection-nya. Ya, kalau bisa teman-teman ketemu di lapangan, ketik di kolom grup, saya akan masukin. Jadi saya akan prioritaskan orang-orang yang memberikan case dulu di grup, baru kalau misalnya nggak ada, saya akan sajikan case yang saya miliki seperti itu. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan bagi yang bisa on cam. Ya, kalau yang misalnya pakaian udah kondusif nggak usah, yang masih bisa sekarang on cam, kita akan foto bersama untuk sesi malam hari ini. Wow, loh, seperti kelas pagi ya, retensinya 100%, tidak ada yang live. Ya, kecuali masalah signal tadi ada 1 ya, tapi yang bagus. Oke, hitung ke 3, 1, 2, 3, and smile. Oke, PR untuk hari ini ada 2 tadi ya, yang untuk 100 list nama, sama untuk buat pakai persona, dan satu lagi seperti biasa saya akan minta 3 feedback ketik di WhatsApp group tentang apa yang kalian dapatkan di sesi malam hari ini. Tetap produktif, amanah sehat, see you on Thursday di jam yang sama. Bye-bye semuanya.